Alhamdulillah, luar biasa baik. Kenalkan Bu, saya perawat Sarah. Di sini hari ini saya akan memberikan konseling tentang penggunaan pil kombinasi. Nah, sebelum saya memberikan konseling, ada baiknya saya harus mengetahui terlebih dahulu nama Ibu. Nama saya dengan Ibu Dewi. Oke, alamatnya di mana ya, Bu? Kalau saya di Air Merbau. Oke. Nah, sebelum ke konseling, Ibu pernah ikut KB? Kalau KB belum sih, belum merencanakan. Nah, benar, kebetulan sini saya akan memberikan konseling tentang penggunaan pil KB, sepengetahuan untuk menambah pengetahuan Ibu tentang penggunaan pil KB kombinasi itu. Nah, kalau penggunaan pil kombinasi, pilnya kurang lebih seperti ini ya, Bu. Seperti ini, ada yang berwarna-warna gitu. Kemudian kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu pil kombinasi. Nah, pil kombinasi ini menggunakan gabungan dari estrogen dan progestin yang bekerja untuk tubuh dalam mencegah ovulasi. Ovulasi itu adalah pembuahan sel telur. Pil KB itu terdiri dari tiga minggu pil KB yang mengandung hormon dan 1 minggu pil placebo yang diminum pada saat menstruasi. Nah, kemudian kita harus kemudian ada juga jenis-jenis penggunaan pil kombinasi. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama pil kombinasi monofasik, kemudian pil kombinasi bifasik, sama pil trifasik dan pil KB tetrasik. Nah, itu nanti bisa Ibu lihat tentang penjelasan di sini supaya lebih rincinya. Kemudian kita beralih ke cara kerja pil kombinasi yang paling penting. Nah, cara kerjanya ada 3. Yang pertama mengatur hormon, yaitu pengatur hormon sehingga proses ovulasi atau pembuahan sel telur atau pematangan sel telur bisa dicegah. Kemudian yang kedua mengentalkan lendir rahim sehingga sperma akan sulit atau terhambat untuk bertemu dengan sel telur. Dan kemudian 3 membuat kondisi dingin rahim menjadi tidak sesuai dengan pelekatan embrio supaya kayak runtuh gitu. Nah, kemudian dibalik penggunaan pil kombinasi pasti ada efek sampingnya tiap penggunaan itu kan. Nah, efek sampingnya pertama Ibu akan merasakan mual. Kemudian pengerasan payudara Ibu akan mengeras. Kemudian terjadi pendarahan dan siklus menstruasi Ibu tidak normal. Kemudian turunnya gairah seksual dan penggunaan mood dan emosi. Ibu akan mengalami sensasi yang berubah-ubah. Seperti itu. Nah, kemudian asam lambung naik dan pasti akan sedikit mual. Kemudian ada juga kelebihan dari pil kombinasi, dan mampu mengurangi gejala PMS. Jadi setiap kali Ibu menstruasi, nah Ibu akan berkurang nyeri ataupun kram gitu. Kemudian melindungi Ibu dari penyakit radang panggul seperti pegal atau apalah kan. Nah, terus ada periode menstruasi lebih teratur dan kemudian mengurangi risiko kanker. Nah, yang penting itu mengurangi risiko kanker indung telur, rahim dan usus besar. Kemudian kekurangannya tidak melindungi Ibu dari penyakit kelamin. Kemudian harus diminum setiap hari ya, Bu. Kemudian bisa meningkatkan tekanan darah, menyebabkan efek samping. Nah, semuanya sudah saya bahas.
Mungkin itu saja yang materi hari ini yang bisa menambah pengetahuan Ibu. Apakah dari materi tersebut adakah Ibu mau tanyakan? Mungkin tidak ya, udah jelas di leaflet juga sudah tertera gitu kan, dari kekurangan, kelebihan, efek samping, terus ada jenis-jenisnya juga. Ya. Oke. Nanti bila Ibu mau mengetahui lebih lanjut ataupun kurang dari penjelasan saya, mungkin nanti akan saya kasih leafletnya untuk Ibu dan supaya Ibu bisa mengetahui lebih lanjut. Nah, oke. Terima kasih Bu telah mengikuti konseling dari saya, bisa berpartisipasi. Semoga materi kita hari ini semoga bermanfaat bagi Ibu dan keluarga Ibu juga. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.